Sini kali ya. Yang bisa berdiri ini bisa juga juga. Sini kok pakai diri. Bukan. Wah, Screen. Oh, screen. Buat laporan kita kasih tuh. Ini kenapa saya? Anjir. Kesini tuh ya, di depan situ. Boleh sih. Jadi dikiranya itu Saya share di grup. story kan juga biasa. Saya nggak paham itu ya. Kasih paham. Aku udah sampai lapangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua dimanapun kalian berada. Welcome di acara Social Restriction Festival 2020 bersama saya Reko Putra yang akan menemani Anda sebagai moderator selama sesi ke depan. Jadi diadakannya Sore Festival ini memiliki tujuan untuk melakukan penggalangan dana untuk COVID-19, khususnya bagi saudara-saudara kita yang menjadi garda terdepan, yaitu tim medis. Bersamaan dengan donasi ini, kita pun dapat menambah ilmu baru dari sesi-sesi yang ada di Sore Fest ini. Langsung aja ya, kita akan masuk sesi. Jadi hari ini adalah sesi kita investment talk yang berjudul yang dengan di bawah tema adalah How to make your money work for you. Bagaimana membuat itu uang itu dapat bekerja untuk kita. Tentunya telah hadir narasumber kita pada sore hari ini adalah yang pertama sepasangan suami istri. Alhamdulillah sudah mempunyai anak. Ya. Ini Bang Fadli Fatas sebagai founder @ngerti saham dan beliau juga sebagai Head of Representative Office Indonesia Stock Exchange. Kemudian Mbak Friska, founder of Investor Saham Pemula Community dan juga author book of Yuk Belajar Saham. Ya. Oke. Jadi kita langsung saja. Tanpa panjang lebar ya. Nah, pada tema kali ini adalah how to make your money work for you. Langsung Bang. Gimana sih Bang? Jadi uang itu bisa bekerja untuk kita. Ada sih nggak konsep seperti itu? Dan gimana caranya? Dari pandangan Abang nih. Oke, siap. Jadi kalau mungkin masih kuliah, itu biasanya kita belum berpikiran ke sana ya. Beberapa tahun yang lalu, mungkin satu dekade yang lalu, waktu saya masih kuliah juga belum pernah berpikiran ke arah sana. Gimana supaya kita bisa membuat uang itu bekerja untuk kita. Adanya cuman konsumsi. Nggak perlu pakai bahasa Inggris kan ini Mas Reko ya? Nggak usah, santai lah. Jadi seiring berjalannya waktu, ternyata pas kuliah dikiranya waktu kuliah itu ketika kita udah kerja kita bisa mendapatkan uang lebih dan kita udah bisa nyisihin buat keperluan lainnya. Kami ngiranya dulu saya pribadi itu ketika udah dapat kerja itu kita udah bisa bunuhin semuanya gitu, kita nggak usah membuat uang bekerja untuk kita. Tapi ternyata pada saat udah bekerja itu uangnya kalau nggak di manage buat konsumsi aja itu habis. Tiap habis bulan habis duit, habis duit. Ternyata seperti itu. Nah, terakhir mulai beberapa tahun seperti itu, kok rasanya harus manage juga ya. Berapapun pemasukan kita, kalau kita nggak bisa manage uang kita itu akan habis. Nah, saya cari tahu tentang ini how to manage money. Akhirnya saya nemuin, kalau dulu bukunya Robert Kiyosaki ya, yang paling terkenal ya, bagaimana cara kuadran. Ya betul, ada kuadran-kuadrannya itu. Akhirnya saya nemuin, bisa melalui kalau misalnya bisnis, tapi kalau kita kerja kan agak susah tuh untuk mulai sesuatu bisnis. Tapi sekarang mungkin yang online udah gampang ya. Akhirnya saya nemuin kuadran satu lagi, investasi. Cuman karena waktu itu masih ya istilahnya masih kurang terlalu paham lah ya. Biarpun kita di ekonomi dulu, saya di manajemen keuangan, istri di manajemen SDM, familiar, hampir sebagian besar mata kuliahnya membahas tentang saham. Tapi kadang kita nggak tahu kalau kita nggak praktek gitu kan ininya untuk sahamnya itu sendiri. Nah, akhirnya saya baca, ternyata di saham itu bisa untuk kita
nyimpen duit dan biarkan uang itu bekerja untuk kita. Nanti kita akan dapat yang namanya capital gain maupun nanti bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang kita pegang sahamnya. Kalau kita nyebutnya di kuliah dividen ya. Jadi seperti itu. Oh ternyata sama aja dan itu lebih terjangkau dibandingkan dengan kalau misalnya kita di tanah maupun kita buat kontrakan segala macam instrumen-instrumen konvensional lainnya yang diketahui secara umum oleh masyarakat. Gitu mungkin ya Mas Riko. Jadi bagaimana cara untuk membuat uang kita bekerja itu adalah yang pertama bisa bisnis kalau ada waktu, kalau mungkin pekerjaan yang nggak padat, atau bisa online, atau bisa melalui investasi baik itu di sektor real maupun di sektor keuangan. Sektor real mungkin udah pada tahu semua ya, tanah, terus emas, terus kontrakan, kos-kosan ya. Sama properti. Nah kalau di keuangan itu ada deposito, ada obligasi, ada sukuk, ada saham. Nah yang akan kita bahas nanti lebih banyak mungkin di pasar modal ya, yang instrumennya itu produk-produknya ada obligasi, sukuk ataupun saham. Nah itu mungkin yang akan kita lebih fokusin ya Mas Riko ya, seperti itu, menyimpan uang kita di aset-aset yang kira-kira nilainya akan terus naik dari waktu ke waktu dan bisa ngasih tambahan income dari aset tersebut. Ya, betul sekali. Kemudian ya, kalau dibilang kan nanti pasar modal, baik itu invest saham, suku dan sebagainya. Kenapa milih saham, pasar modal, dan apa sih kelebihannya? Nah, kelebihan dan kenapa milih saham? Ya, apa kelebihannya memilih saham? Ya, kalau bicara kelebihan, sebenarnya kita membandingkan ya dengan beberapa instrumen. Dulu pun 1 dekade yang lalu pas saya pertama kali terjun di pasar modal itu bersyukur udah melewati krisis ya, jadi belum ngerasain krisis 2008, 2010 saya mulai pelajarin dan memang itu instrumen pertama yang ini kebetulan ya instrumen pertama yang saya pelajari waktu itu saham, jadinya sampai 1 dekade berlalu pun saya masih bertahan, masih bisa survive di industri ini. Dan kalau kita bicara kelebihan, saham itu sebenarnya mudah untuk dipahami buat mau belajar, buat yang mau kepo sedikit meluangkan waktunya lah buat cari-cari tahu. Kemudian sifatnya juga liquid ya, dalam artian kalau misal teman-teman di properti nih, kan belum tentu hari ini pengumuman mau jual properti belum tentu langsung terjual. Tapi kalau di saham sifatnya liquid, hari ini mau pagi, mau siang, mau sore sebelum market tutup, pasar tutup, kita mau jual selalu ada pembeli. Nah itu yang dinamakan liquid. Jadi buat masyarakat awam pun mereka nggak kesusahan nyari orang yang mau beli saham yang kita punya. Kemudian juga sangat terjangkau. Teman-teman perlu diketahui ya, di zaman now nih ya, zaman now beda sekali dengan zaman saya dulu, apalagi mungkin orang tua kami sebelumnya itu lebih berat lagi, orang mau investasi di saham atau mau nabung saham, modal yang dibutuhkan lumayan banyak, puluhan juta. Bahkan zaman orang tua saya kalau nggak salah 25 juta kita baru bisa beli saham. Tapi di zaman sekarang teman-teman kalau punya duit 100.000 aja di dompet itu udah buat buka rekening saham. Ternyata seterjangkau itu ya Mas ya, semudah itu dipelajari. Nah, ternyata ketika kita udah mulai buka-buka buku, pelajarin sana sini, oh ternyata nggak jauh beda dengan produk-produk real lainnya, tanah, properti. Cuman ini lebih terjangkau gitu ini ya, untuk betul. Dan yang paling penting sih lebih liquid ya. Lebih liquid, benar ya. Ya sekarang Gojek pun ojol semua juga. Driver ojol udah mulai banyak ya, mereka mulai mau belajar saham, bahkan mereka udah punya saham gitu. Jadi udah bisa dikatakan udah sangat terjangkau sekarang, saham itu udah lebih memasyarakat istilahnya. Lebih untuk ke semua lah ya. Iya, saham itu untuk semua. Ya, kemudian dalam artian saham sampai saat ini cukup nggak kira-kira secara finansial kalau kita mengandalkan hanya saham saja, khususnya untuk pelajar seperti kita gitu loh. Seperti saya sendiri misalkan, saya sambil belajar, saya sambil masuk kelas, tapi juga mengikuti perputaran liquid dan sebagainya. Kira-kira bisa nggak mandiri secara finansial nggak?
kembali kali ya, Iya. kembali ke kemampuan finansial kita ya, Mas Revo Oh gitu ya. ya, betul, Kalau betul, betul. misalnya bisa diversified antara apa namanya produk yang ada di investasi di sektor real dengan keuangan, kenapa enggak? Tapi kalau misalnya masih mahasiswa dan ya biasalah ya ini ya mahasiswa yang masih bergantung sama orang tua yang mungkin bulanannya juga pas-pasan. Nah mungkin investasi saham di perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus itu adalah satu pilihan yang tepat buat kita untuk mulai belajar. Paling nggak membangun mindset dulu, Mas. Membangun mindset, mengatur uang itu nggak segampang itu mungkin ngeluarinnya apa namanya apa sih boros-borosin. Terus dengan saham mungkin kita mulai bisa ini ya bisa mempelajari bisnis walaupun mungkin dari sudut yang lebih luas belum detail-detail ke dalamnya tapi mindsetnya udah mulai dibangun dengan berinvestasi saham. Banyak hal yang bisa kita dapatkan di apa namanya di investasi saham itu. Tapi belajar dari pengalaman, saya pun dulu juga memulai saham ini saat menjadi seorang pelajar. Itu bisa dikatakan bisa atau enggak, bisa banget ya. Cuma memang mungkin belum bisa 100% mengcover semua kehidupan kita. Karena tergantung lagi dari modal. Karena pelajar kan biasanya kita kebutuhan masih banyak ya, apalagi dan lain-lainnya lah ya, nggak cuma makan, nggak cuma buku dan lainnya, dan kita bisa memenuhi yang kebutuhan-kebutuhan kecil, at least misal zaman saya dulu kuliah, ya buat bayar kosan masih bisa lah ya, ambil dari saham, buat jajan atau sekedar nonton bioskop, shopping, hal-hal yang sifatnya masih traktir bisa, bakso, ya traktir itu masih bisa. Jadi kalau ditanya bisa nggak mandiri secara finansial, bisa banget selama teman-teman mau konsisten, nabung terus ya, ngumpulin modal buat dimasukin ke saham, kan lama-lama akan menjadi besar, nanti jadi bola salju ya. Jadi snowball effect istilahnya di pasar modal itu kita mulai saham. Apakah cukup dengan saham aja? Ya kembali ke kemampuan finansial kita masing-masing, Mas Reko. Kalau belum bisa buat kontrakan, kos-kosan, mungkin beli saham Telkom dengan 300.000, beli saham Bank BRI dengan 350.000, beli Unilever dengan 700.000, mungkin sudah bisa memulai investasinya dan sudah bisa apa yang tadi yang apa makes money work for us. Mungkin udah bisa kayak gitu ya dengan uang cuma 700.000, 350.000 dan 300.000. Dan bukan perusahaan main-main ya, benar-benar ada di sekitar kita. Jadi memang kalau kita ingin memulai, kita juga harus paham di mana sih kita harus menaruh saham tersebut ya Bang ya, Mbak ya. Jadi nggak asal pilih. Itu harus. Jangan asal-asalan ya. Jangan. Oh iya, oke, siap. Tadi berbicara tentang Robert Kiyosaki, saya juga suka salah satu bukunya itu adalah Rich Dad and Poor Dad, ya kan? Martin, ya. Jadi saya juga sedikit termotivasi karena kan memang kebanyakan dari kita, kebanyakan kalau misalkan itu dari kampung, biasanya mereka melihat bahwasanya orang yang punya pekerjaan tetap itu tuh lebih dihargai karena mereka tetap gitu lah, income dan sebagainya. Betul. Tapi apalagi PNS ya, betul. Kalau misalkan di sekarang, contoh saya yang di luar negeri saja, mereka kebanyakan nggak terlalu suka untuk kerja full time. Ada yang seperti saya freelance, kadang-kadang kerja sekedar part time dan sebagainya, tapi juga masih menghasilkan seperti itu. Nah, kalau yang bisa lebih menggali potensi sebenarnya ya. Kalau sudah tidak, kalau misalnya sudah terjebak sama kerjaan 9 to 5, mungkin bisa menggali potensi lebih jauh lagi, mungkin Mas Reko ke depannya. Iya. Nah, kita berbicara lagi tentang tantangan hidup orang usia 20-an. Saya termasuk orang yang masih 20 ya, 20-an, 25-an. Mandiri secara finansial itu memang agak susah, apalagi kita yang khususnya yang sekolah jauh dari orang tua, yang ngekos dan kadang-kadang kiriman terbatas dan sebagainya. Kadang-kadang kita dituntut untuk mengambil keputusan dan menanggung resiko sendiri. Nah, kemudian dan kadang-kadang juga belum tahu tuh bagaimana tujuan hidup.
Apa sih sarannya buat kita teman-teman yang khususnya untuk 20? Kayak seperti Mbak Friska tadi kan, mulai dari kelas, mulai dari mahasiswi sudah mulai untuk belajar tentang saham dan sebagainya. Sedangkan kami ya sama sekali baru sekarang aja tertarik, bahkan orang 2018 ke atas atau 2017 ke atas baru mengetahui apa yang namanya saham. Nah, kalau Kisi dan tipsnya bagi kami yang masih umur 20-an agar mulai melek ke depan. Keuangan itu penting loh untuk masa depan. Oke, sebenarnya kalau bicara 20-an saya juga masih 20-an ya. Oh, Saya 30-an. saya masih 20-an juga. Ya, milenial semua. Sama 20-an. 30-an nggak bicara dulu. Ya, memang ya bersyukur saya memulai memang waktu usia masih belasan. Tapi di saham sendiri perlu teman-teman ketahui pasar modal kita masih dibilang masih sangat kecil dibandingkan dengan negara maju. Kita masih negara berkembang. Jadi di usia berapapun teman-teman sekarang, bahkan mau bentar lagi mau pensiun mungkin ya, banyak juga teman-teman yang curhat beberapa tahun lagi pensiun, mereka baru tahu tentang saham. Itu nggak ada kata terlambat selama peluangnya masih besar. Ya, selama itu di pasar modal Indonesia. Karena indeks kita sekarang aja 10.000 aja belum ada ya. Bahkan sekarang lagi turun-turunnya sekitar 4.400-an. Jadi kalau dibilang umur 20-an baru melek saham itu telat atau enggak terlambat ya. Betul. Masih sangat jauh dari usia pensiun teman-teman ya. Masih sangat jauh pula indeks kita sampai ke posisi kita negara maju, itu potensinya masih sangat berkembang ke depannya. Dan bicara tips dari pengalaman saya pribadi, teman-teman harus selalu punya financial goals biar teman-teman ada selalu motivasi ya, motivasi dan bisa fokus. Saya harus bisa meningkatkan atau kita punya duit ya, gimana caranya ini duit itu nilainya selain aman juga ditingkatkan. Itu yang perlu teman-teman perbaiki mindsetnya. Jangan hanya saving money karena itu hanya untuk bisa menyelamatkan nilai uang atau tapi nggak bisa meningkatkan ya kalau cuma nabung duit. Tapi dengan investasi kan kita meningkatkan nilai uang kita secara nilai. Kalau fisik ya dimanapun juga pasti bertambah, tapi nilainya itu kan yang lama-lama akan tergerus karena inflasi. Jadi itu yang harus selalu terpatri lah di benak teman-teman. Saya butuh investasi, bukan lagi saya ingin investasi, tapi saya udah butuh ya. Karena kedepannya kita nggak ada yang tahu inflasi sampai ke berapa, kita nggak akan tahu juga seberapa banyak kebutuhan kita ke depan ya. Kalau kita sama sekali nggak punya instrumen investasi ya bye-bye ya. Uang kita lama-lama udah tergerus sama inflasi. Kita nggak akan punya simpanan kecuali simpanan duit tapi yang nilai duitnya udah tergerus inflasi. Ya paling nggak financial goals itu yang akan selalu jadi driver teman-teman untuk terus bisa termotivasi dan konsisten berinvestasi. Nggak cuma di saham, boleh di mix dengan beberapa instrumen lainnya. Nah, khusus untuk saham mungkin saya tambahkan dari Mbak Friska ya, Mas Eko. Jadi di pasar modal kita benar kata Mbak Friska tadi masih kecil, bahkan masih sangat kecil kalau dibandingkan dengan negara-negara maju. Kalau mau ekstrim bandinginnya itu sama Amerika, mungkin dari kapitalisasi pasarnya, nilai pasarnya sendiri itu di Indonesia itu baru sekitar 5.000 triliun, sekarang 5.000, 6.000 triliun. Tapi kalau di Amerika kita lihat yang di NYSE itu udah 300.000 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Jadi sebenarnya perjalanan ke sananya itu masih jauh, peluang-peluangnya masih banyak banget, masih bisa gali-gali perusahaan-perusahaan potensial yang ada di pasar modal kita. Banyak perusahaan-perusahaan yang sering bagi dividen. Mungkin saatnya sekarang belajar, banyak-banyak gali informasi tentang saham, banyak-banyak gali informasi tentang perusahaannya, dan jangan lupa praktek. Dengan 100.000 udah bisa langsung praktek. Rugi kalau nggak langsung praktek, Mas Reko. Peluang-peluangnya masih sangat besar. Kalau dibandingkan lagi, apa sih keuntungannya, maksudnya manfaat pasar modal digedein? Kita lihat aja Facebook itu IPO di pasar modalnya NYSE sana, dia bisa dapat 100 triliun untuk pengembangan perusahaannya. Di kita BRI 3 triliun IPO-nya. Artinya apa? Artinya masih ada leg yang sangat besar. Mereka bisa dapat dana banyak untuk mengembangkan perusahaan-perusahaannya. Kita nggak heran kalau banyak perusahaan-perusahaan negara-negara maju yang ekspansi ke negara-negara berkembang. Sedangkan kita sekelas BRI aja itu masih berbicara di skop lokal ya. Bayangkan kalau misalnya pasar modal kita paling nggak
seperempatnya aja lah ya dari Amerika sana, paling nggak bisa berkontribusi positif ke perekonomian negara. Kalau bisa sih mandiri ya, ekonomi kita tidak tergantung sama asing lagi. Gitu mungkin ya. Kepanjangan ya Mas Rika. Oh enggak apa, malah makin oke siap. Terus kemudian nih, kalau teman-teman nih tertarik untuk nabung saham, kira-kira kemana? Dan kapan Oke. waktunya dan di mana aja Bukan yang ke Bursa menyediakan Efek itu? Indonesia ya, bukan ke Otoritas Jasa Keuangan Oh, perfect. juga. tapi ke perusahaan sekuritas namanya, bukan security ya, perusahaan sekuritas yang jadi anggota bursa. Nah, teman-teman bisa datang ke perusahaan sekuritas terdekat yang ada di di daerah teman-teman, biasanya ada di ibu kota provinsi masing-masing, dan biasanya ada yang berkantor di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia juga, berkantor bareng di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia. Atau misalnya teman-teman dari PPI Dunia ada di mana-mana kan, nggak bisa balik, susah lagi kalau mau balik Indonesia ya, bisa juga online untuk daftarnya. Bisa ada yang full online, ada yang semi online, tinggal kunjungin websitenya masing-masing perusahaan sekuritas. Daftar perusahaan sekuritasnya itu bisa dilihat di www.idx.co.id, websitenya bursa, www.idx.co.id bagian anggota bursa. Nah, alamat-alamat website segala macam itu profil singkat tentang perusahaan sekuritasnya bisa dilihat di situ. Mulai dari yang lokal sampai dengan yang asing, Mas. Seperti itu. Iya. Oh, jadi sederhananya selain itu juga nanti ada kelas-kelas biasanya kan dari IDX sendiri menyediakan kelas atau seminar untuk di Bursa Efek Indonesia juga sekalian promo nih ya. Jadi di Bursa Efek Indonesia itu ada juga namanya sekolah pasar modal yang udah lama sih sebenarnya, mulai bergulir. Sekolah pasar modalnya itu dengan nyetorin 100.000 saldo awal untuk praktek, bukan untuk bayar, tapi saldo awal teman-teman semua itu sudah bisa ngikutin kelasnya mulai dari basic sampai dengan advance gitu, sampai dengan praktek jual beli, sampai dengan analisa fundamental basic maupun analisa teknikal basic di sekolah pasar modal Bursa Efek Indonesia. Mungkin tinggal di googling ya, sekolah pasar modal Bursa Efek Indonesia, biasanya udah muncul tuh paling atas. Seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang wabah COVID-19. Nah, dari wabah ini kita belajar bahwasanya finansial itu penting, dana darurat itu penting. Dan kadang kita juga nggak bisa mengandalkan cuma satu jenis sumber income, ya kan? Apalagi kalau kita cuman ya yang punya restoran, mau nggak mau harus tutup, warteg, dan halte dan sebagainya. Nah, kira-kira gimana sih yang dirasakan kalau ini saham ini termasuk yang kena imbasnya juga ketika ada wabah seperti ini, ketika kita dilarang untuk keluar dan ketika kita dilarang untuk bersosialisasi secara langsung? Semua, Mas Riko, termasuk saham ini. Jadi saham malah yang paling ini ya, paling duluan merespon ya. Karena investor sebenarnya itu beli prospek ke depannya, baik itu jangka panjang, prospek perusahaan, maupun jangka pendek. Nah, ketika mereka tidak yakin dengan prospek ke depan jangka panjang maupun jangka pendek, mereka akan mengambil posisi jual, cash out semua. Dan itu sudah kejadian di kita di awal Maret kemarin ya, udah mulai jatuh-jatuhan sampai titik terendahnya itu sekitar 29% dari awal tahun ini 2020. Jadi udah turun IHSG secara rata-rata 29%. Nah, kalau per saham lagi itu udah ada yang lebih dari 50%. Bahkan yang blue chip yang kita kenal, perusahaan-perusahaan bagus yang terkenal di industrinya itu ada sampai turun 50%, Mas Reko. Dan itu karena pasar merespon dengan cepat perubahan itu. Jadi sebelum ada pemberlakuan PSBB ataupun pemberlakuan penurunan ekonomi real di negara kita, di sektor keuangan itu sudah merespon dengan cepat. Mas Eko. Jadi ya di selain itu penting sekali
hal yang berkaitan dengan dana darurat. Yang berhubungan dengan Betul. finansial. Kita Dana nggak darurat. hanya ngomong saham, investasi, tapi berhubungan dengan finansial, literasi khususnya. Bagaimana Ya. kita memutuskan, kayak saya sendiri kan, ya kita di luar negeri, contoh, ada yang teman-teman yang kos dan sebagainya. Kadang-kadang orang tua pun terkendala, sehingga mau nggak mau, kalau kita hanya nggak mempersiapkan keuangan sebelumnya, kayak terkendala keuangan, mau ngomong pinjam di sana sini dan sebagainya. Nah, itu juga terjadi nggak di teman-teman yang menabung saham, contohnya kan ya, saya udah menyiapkan uang segini, saya mau menghabiskan uang saya semau saya tapi tidak menyelesaikan dengan finansial atau keuangan yang saya lakukan. Nah, saran saran dari Mbak Friska sama Bang Fadli untuk kita nih, khususnya di finansial sekarang, menurut Mbak Frika sama Bang Fadli, finansial itu sudah cukup nggak sekarang secara finance sekarang untuk keluarga Mbak sendiri? Oh, untuk kita sendiri, alhamdulillah ya Mas Riko. Alhamdulillah, yang pertama perusahaan kita, alhamdulillah tidak terkena imbas. Kalau di saya tempat bekerja tidak terkena imbas dari COVID ini sendiri, masih tetap running, walaupun mungkin transaksi harian turun drastis segala macam, tapi tidak imbasnya itu terkena juga, cuman nggak sebesar sesignifikan mungkin perusahaan-perusahaan lainnya. Kalau mungkin Mbak Friska, ya mungkin kalau Mbak Friska kan lebih ke ini ya, seminar-seminar segala macam ya. Itu semua gimana Mbak Friska? Semua batal ya? Iya, maksudnya kalau dari kegiatan ya, tapi kalau dari sisi kita sebagai investor, karena saya seorang investor saham, dan saat ini ketika malah melihat, jujur ada sisi peluang ketika terjadi wabah ini di pasar saham, yaitu harga saham-saham yang bagus itu terdiskon lumayan besar. Jadi bukan di pasar ini aja yang ada diskon ya? Bukan cuma di pasar tradisional atau mall, tapi ini di pasar modal yang ada diskon. Bahkan saya beberapa minggu lalu pas di bursa saya punya saham di bursa Amerika, dan pas lagi pada turun-turunnya, ya saya beli di situ. Jadi ada sisi positifnya juga. Ya, itu untuk industri pasar modal sendiri. Memang turun, tapi kita sebagai investor jangka panjang, kita melihat dari sisi positifnya, yaitu kita bisa beli saham bagus dengan harga yang murah. Karena kapan lagi teman-teman misal nih, bisa beli MacBook Air mungkin ya dengan harga 75% lebih murah dibanding harga normalnya. Kapan lagi teman-teman mungkin bisa beli barang-barang yang mungkin branded ya, yang tadinya harganya sekian, terus diskon dengan harga sekian tanpa ada perubahan fundamental sama sekali. Itu peluang Mas Reko kalau di pasar modal, kalau tahu lebih lanjut ya tentang saham ini, itu peluang sebenarnya. Itu dari sisi investor saham ya. Kadang ya kita yaitu sisi positifnya, kita bisa beli barang bagus dan harga murah, itu poinnya. Kalau untuk kami sendiri, keuangan keluarga, alhamdulillah sih ya, tidak terdampak sesignifikan dengan teman-teman lainnya. Dan kita sih kalau kita pribadi sih sudah menyiapkan dana darurat paling nggak 3 bulan gaji, paling nggak 3 bulan kebutuhan kita itu minimum harus ada. Gitu, karena kita bukan PNS ya, Mas Rek. Jadi tetap harus mempersiapkan. Gitu. Goals panjangnya sih pada saat pensiun kita sudah harus bisa hidup dari sumber-sumber lainnya. Karena kan kalau dari kantor mungkin udah nggak bisa lagi. Gitu. Siap. Ini sedikit mengingatkan teman-teman semua, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam menyumbang donasi dapat berupa uang tunai yang dapat ditransfer melalui akun di bawah ini, ya. Selain itu, donasi dapat berupa sumbangan barang yang dapat dikirim ke toko PPI Dunia, atau jika kalian ingin melakukan transaksi pembelian di toko PPI Dunia, semua hasil penjual belian akan sepenuhnya dialokasikan ke donasi. Terima kasih. Oh iya, kita langsung nih, banyak teman-teman rupanya sangat tertarik, Bang Fadli,
Jadi banyak yang nanya banget nih Iya. di live streaming kita. Nih mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan ya. Satu dari Hafilah Azaria Ardin. Buka sahamnya di mana? Saya paham saham, tapi nggak tahu buka rekeningnya di mana. Udah dibahas tadi sebenarnya ya. Jadi kamu mungkin takut ya. Jadi ke perusahaan sekuritas terdekat atau kunjungi websitenya perusahaan sekuritas masing-masing. Daftar perusahaan sekuritasnya bisa dicek di www.idx.co.id bagian anggota bursa. Nanti bisa lihat di situ, Mas Reko. Nanti syarat-syarat yang harus dipersiapkan itu yang paling wajib sih cuman KTP sama harus punya rekening pribadi masing-masing di bank. Gitu. Untuk keamanan penarikan. NPWP opsional sebenarnya. NPWP opsional. Oh, opsional. Opsional ya. Jadi KIDX buka semua website. Sekarang kan semuanya serba online dan serba internet. Ya, semuanya bisa akses. Bahkan saat ini ada perusahaan sekuritas yang nggak perlu kirim-kirim berkas, Mas Reko. Jadi kayak buka tabungan, tinggal googling aja perusahaan sekuritasnya apa. Wah, saya besok buka deh kayaknya. Kemudian pertanyaan kedua dari Hakam Yunus, Kak, saham kapan sih baiknya beli dan jual? Kalau ditanya kapan baiknya, ya pasti jual di atas harga belinya ya. Secara konsep orang dagang ataupun konsep matematika juga intinya seperti itu ya. Tapi kalau ditanya lebih ke mungkin fundamentalnya ya, teman-teman bisa beli saham. Kalaupun sekarang nih ya, sebenarnya sekarang ini momentum banget teman-teman buat beli saham. Karena ya itu tadi saya udah sempat bilang ya, harga saham bagus ya. Kalau jual itu bebas, namanya investor kita punya kebebasan, kita merdeka, mau jual saham kapanpun boleh. Bulan ini beli, bulan depan jual boleh, hari ini beli bahkan besok mau jual juga boleh, selama untung. Nah itu yang kalau ngutip kata-kata Bu Sri Mulyani, demokratisasi ekonomi sebenarnya ada di pasar modal ya. Jadi kapan mau jual beli, kapan mau jual beli, terus berapa besaran saham apa yang mau dijual beliin itu kembali ke masing-masing investor. Dan pasar modal memberikan kesempatan bukan hanya untuk kalangan-kalangan gedongan aja yang bisa milikin beli perusahaan-perusahaan sekelas BRI, BCA, Unilever segala macam yang ada di perusahaan kita, yang ada di negara kita. Tapi masyarakat yang punya modal cukup dengan modal awal 100.000 aja pun itu sebenarnya juga sudah bisa ikut memiliki perusahaan-perusahaan besar yang ada di negara kita itu. Termasuk nanti kalau ada pembagian dividennya ya. Mas Eko, kita mungkin. Oke, terima kasih. Nah, terus ada pertanyaan selanjutnya nih dari Danovade. Yang saya bingungkan itu jika menanam saham, laba yang didapatkan itu dari hasil jual saham atau seperti apa ya? Jual murah, beli murah, jual mahal. Beli murah, jual mahal itu capital gain. Selisihnya itu capital gain. Nah, kemudian yang kedua dividen itu laba yang didapatkan oleh hasil operasional perusahaan dan dibagikan kepada pemegang saham. Jadi sebenarnya sederhananya karena ini patungan usaha yang saham ini, tapi usahanya yang gede ya, kayak Unilever kita patungan, kita beli sedikit dari kepemilikan dari Unilever itu misalnya, atau Telkom atau BCA. Nanti ketika BCA itu ada untung dan dibagikan ke pemegang sahamnya, biarpun kita punya cuma 1 lot atau 100 lembar ataupun cuma 1 lembar, itu kita akan ke bagian hasil keuntungan tadi, disebutnya dividen. Siapa yang transferin? Nanti nggak usah khawatir karena akan dibukain rekening khusus untuk jual beli saham, nanti akan otomatis masuk ke rekening itu. Nanti regulator yang atur untuk transfernya. Udah diatur oleh regulator yang ada di pasar modal Indonesia. Jadi kita nggak usah nagih-nagih ke perusahaannya ya, kayak punya kos-kosan nagih-nagih ke anak kosnya. Nah kalau yang ini di saham kita akan otomatis kalau udah waktunya pembagian saham itu akan masuk ke rekening investasi yang kita punya di bank gitu, sama di perusahaan sekuritas.
Gitu mungkin Mas Riko. Terima kasih. Kemudian Ada dua itu. Dari kan kira-kira saham waktu harga saham Gimana Mas? untuk Mohon harga maaf, saham agak delay. akibat dampak COVID terhadap saham, dampaknya Dampak terhadap COVID. saham dan berapa lama waktu recovery harga saham. Oh, Oke. Dampak COVID terhadap harga saham. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman, tadi udah kita sebutin juga, perusahaan-perusahaan yang sahamnya bisa dibeli nih di pasar modal, itu kan sebenarnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor real ya. Benar-benar bergerak di sektor real. Nah, kita beli jual itu tergantung kita lihat prospek kedepannya perusahaan itu seperti apa. Nah, saat ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor real itu kita juga udah tahu semua nih teman-teman di seluruh Indonesia pun udah tahu terdampak oleh COVID itu, penurunan labanya, kecuali mungkin yang online, yang farmasi mungkin ya, yang dapat untung. Tapi semua selain itu hampir terdampak imbas dari COVID ini. Nah, ketika itu kita memperkirakan dampaknya akan besar, maka investor biasanya akan jual, posisinya jual. Jadi yang tadi saya juga sudah jelaskan dari awal tahun sampai dengan kemarin paling dalam itu sudah turun 29% untuk saham secara keseluruhan ya, IHSG. Itu sudah turun sebesar 29%. Nah, itu dampaknya. Nah, kemudian kapan selesainya, kapan akan recovery-nya saham-saham ini? Jawabannya sebenarnya ya penyebabnya. Kalau penyebabnya sudah selesai, ya saham-saham itu biasanya akan recovery dengan sendirinya. Karena orang akan optimis kembali ya. Kalau orang akan optimis kembali dengan prospek kedepannya kita ini, itu mereka akan pasang posisi beli. Dan semakin banyak orang yang beli, harga saham biasanya akan naik. Semakin banyak yang jual, harga saham akan turun. Jadi seperti itu. Jadi kapan naiknya lagi harga saham, tergantung penyebabnya akan terselesaikan kapan gitu Mas Eko. Tapi kalau ditanya kapan COVID-nya selesai, saya nggak tahu ya. Kapan COVID-nya selesai. Nggak ada yang tahu. Nggak tahu juga nih. Menunggu kita. Iya, sama-sama menunggu. Kemudian, ya banyak banget nih yang nanya nih, sampai bingung kita milih-milih. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ini antusias sekali teman-teman, Masya Allah. Kemudian pertanyaan dari Deborah Julia Edama nih, Kak, beneran nggak merugikan pembeli kalau membeli saham yang lagi diskon sekarang? Ngerugiin pembeli nggak sih kalau kita beli saham yang lagi diskon sekarang? Merugikan pembeli? Sebenarnya tidak ya. Ini teman-teman kayaknya perlu belajar. Iya, enggak gini. Di pasar modal, ini wajar itu pertanyaan newbie. Di saham kan semua investor beli saham itu di harga yang sangat bervariasi ya. Mungkin ada investor yang beli Unilever dari harga 1.000 mungkin ya. Oh, iya. Mungkin ada. Jadi pun kalau sekarang harga Unilever turun 7.000 dari 8.000, dia tetap untung nggak? Tetap untung. Ya, kita beli di harga 7.000 pun, tapi dia udah beli dari harga 1.000. Misal, mungkin dia ada yang beli di harga 8.000 lebih. Nah, ketika dia mau jual sahamnya, ya otomatis rugi karena harga Unilever sekarang itu lagi turun ke 7.000. 6.000 sekarang. 6.000 sekarang, sorry. Jadi kalaupun dia mau jual, otomatis rugi. Tapi buat mereka atau investor yang beli sahamnya udah dari lama banget mungkin ya, udah dari zaman harga Unilever sebelum harga sekarang, ya mereka mau ini turun sampai 6.000 pun, mereka udah punya harga sahamnya dari harga 1.000, 2.000, mereka tetap untung. Jadi itu yang perlu dipahami. Bukan berarti semua investor itu punya saham dengan harga yang sama. Ya, kan harga saham itu tiap detik berubah ya. Tiap hari berubah ya. Ada pembeli tiap hari, ada penjual tiap hari. Itu yang konsep dasar banget yang perlu teman-teman tahu. Jadi biar meluruskan, biar nggak salah kaprah ya, kalau beli sekarang rugi dong yang ini. Enggak, belum tentu. Kecuali yang jualan sekarang mereka udah belinya pas harga 8.000-an, berarti ya mereka rugi. Tapi kalau di bawah harga sekarang ya mereka masih untung. Gitu. Kalau yang beli rugi nggak kalau beli sekarang?
tergantung jualnya nanti. Iya. Apakah jualnya nanti di bawah harganya yang dia beli sekarang, atau nanti dia jual pada saat harganya sudah naik kembali. Dan umumnya kalau blue chip yang saham-saham fundamentalnya bagus, kinerjanya bagus, nggak terganggu dengan COVID ini, hanya karena ada orang panik jual semua, sudah panik semua, atau memang lagi butuh duit di negaranya yang asing-asing ya, atau lagi butuh duit di negaranya cash untuk mungkin bail out perusahaannya atau apalah bisnisnya, mereka butuh duit, mereka harus jual dari tadinya dia cuma beli 1.000, sekarang turun jadi 7.000, dia jual lagi, turun jadi 6.000, dia masih jual karena dia butuh duit. Ya itu adalah dampak dari COVID ya. Kalau mereka nanti akan balik lagi, apakah mereka nanti akan balik lagi ke pasar saham kita? Mungkin banget. Seperti itu ya, 98 mereka balik lagi, recovery lagi, 2008 juga mereka balik lagi. Apakah tahun ini akan balik lagi? Saya pikir sih, kalau opini pribadi ya pasti akan balik lagi. Saham-saham perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu masih sangat menguntungkan buat ditinggalkan oleh investor-investor yang sudah tahu. Gitu Mas Reka. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Waduh, udah banyak bangetnya. Ini ada 2 orang dengan pertanyaan sama, Chandra Kurnia dan Zidan. Pilih perusahaan yang kira-kira sehat ke depannya gimana? Kriterianya, fundamentalnya bagus. Fundamental bagus itu apa? Kalau fundamental sebenarnya mulai ekonomi makro, terus industri sampai dengan ekonomi mikronya ya. Kita bicaranya mungkin di industri sama ekonomi mikronya aja. Industrinya kita harus paham betul. Kalau industrinya itu cocok untuk jangka panjang atau jangka pendek, atau dia cocok cuman sampai jangka menengah aja. Misalnya pertambangan, bisa nggak kita jamin 20 tahun, 30 tahun dari sekarang itu sumber tambangnya masih ada. Nah itu kita harus ketahui juga, ada perusahaan yang industrinya itu cocok untuk jangka menengah aja. Tapi ada yang cocok jangka panjang. Selama negara ada, contohnya ya langsung ya, perbankan masih ada nggak? Orang masih butuh makan nggak dari consumer goods? Nah industri yang kayak gitu yang cocok untuk jangka panjang, kita investasiin jangka panjang. Masuk ke dalam perusahaannya lagi itu ada kita harus sebenarnya cek laporan keuangannya ya. Tapi karena pemula bahasanya itu bahasa ekonomi semua, jadi agak berasap biasanya. Nah, gampangnya mungkin lihat aja perusahaan yang kinerjanya bagus, yang mulai dari keseharian kita. Gampangnya ya, kita ini sederhananya, produknya tahu, sehari-hari kita pakai, misalnya pakai sabun apa mereknya gitu ya. Terus pakai HP, kita pakai provider yang mana, mulai dari keseharian. Daripada kita cuma jadi konsumennya aja, tiap hari ngabisin duit, kita coba untuk beli perusahaannya. Siapa tahu nanti bisa memberikan keuntungan yang 2 tadi ya, capital gain sama dividen. Siapa tahu kayak gitu, daripada kita lihat bank-bank nih ada di mana-mana, lihat aja perusahaannya apa di belakangnya, perusahaannya oh PT Mayora Tbk, lihat di ini bursa ada nggak perusahaannya, coba beli, datang ke perusahaan sekuritas, buka rekening, beli minimum 1 lot gitu Mas. Gampangnya ya. Nah ini jadi jelas ya perusahaan sekuritas ya, seperti juga pernah salah satu ada yang dikenal sebagai Warren Buffett Indonesia ya. Warren? Ya, ada itu juga saya ngeliat video beliau. Ya. Gimana setelah berinteraksi dengan beliau, ada ilmu yang bisa dibagi-bagikan nggak Bang? Kan beliau terkenal sekali dengan Warren Buffett Indonesia kan. Keren dan sederhana sebenarnya. Dan mau penampilannya, mau ilmu yang dibagikannya sebenarnya sederhana Mas Reko. Dia cuma nyuruh pilih perusahaan yang untung besar dari tahun ke tahun. Udah begitu aja. Dan manajemennya harus kenal. Dikelola oleh orang-orang yang memang mereka kredibel istilahnya gitu. Kalau Pak Lo itu selalu menekankan ke manajemen, yang main behind-nya perusahaan itu tuh sebisa mungkin kalau dari Pak Lo itu orang-orang yang kredibel dan bersih gitu, nggak ada cacat kasus ataupun yang lainnya. Karena menurut beliau ketika sebuah perusahaan dipimpin atau dikelola oleh orang-orang yang memang benar dan baik, itu biasanya kinerja pun akan mengikuti. Dan pilih perusahaan yang salah harga. Ya, nah itu mungkin butuh effort. Butuh effort tuh kalau nyari ya. Butuh belajar lagi. Nggak bisa mungkin cuman
cuman setengah jam 15 menit gini nggak bisa, tapi teman-teman butuh yang namanya analisa fundamental. Itu teman-teman butuh gali-gali informasi sebanyak mungkin, baik itu dari ilmunya maupun dari perusahaan yang kita mau beli. Jangan beli kucing dalam karung sebenarnya kayak gitu. Jangan beli kucing dalam karung, aduh. Kemudian selanjutnya nih, dari Agung Sugiarto, apa langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan agar bisa bermain saham, agar bisa paham bermain saham ya. Kalau main tuh di Dufan atau di area investasi saham. Nah, ini yang sebenarnya paradigma yang ada di masyarakat kita. Udahlah, ada yang bilang saham itu judi, udahlah ada yang istilahnya ya. Sebenarnya saham sebenarnya bukan barang main-main ya. Kita membeli Unilever bukan perusahaan main-main ya, bukan juga memproduksi mainan. Bercanda, bukan perusahaan main-main, perusahaan beneran. Kita beli Telkom, itu perusahaan beneran. Dan uang yang kita pakai untuk beli saham itu bukan uang monopoli, bukan uang mainan. Jadi kalau mungkin dirubah ya investasi saham. Langkah konkretnya untuk investasi saham itu tadi, datang ke perusahaan sekuritas, buka rekening saham, pelajari saham yang mau kita beli, banyak-banyak belajar lagi. Ya udah, nanti investasi untuk jangka panjang kalau untuk pemula ya. Sambil mungkin belajar trading dikit-dikit bisa. Gali informasi, belajar, baca. Itu kuncinya. Karena nggak ada ilmu rahasia saham ya, nggak ada ilmu rahasia. Rahasia cuma rezekinya aja. Ya, jadi kalau misalkan kita kasih tahu ya, sukses itu sudah ditentukan, asal kita mau usaha aja dulu. Terus pertanyaan selanjutnya. No free lunch. Dari Ainur Rohman, Kak, kalau buat anak milenial yang ingin memulai investasi, itu bagusan saham atau reksadana? Kalau bicara milenial, saya juga masih milenial ya. Hampir coret sih. Ya. Milenial coret. Ya, kalau ditanya lebih baik mana sama reksadana, dua-duanya sama-sama baiknya. Karena juga toh di reksadana pun teman-teman bisa beli reksadana yang produknya saham doang ya. Jadi lebih ke mungkin perbedaan prinsipnya aja. Yang satu pengen dikelolain, atau yang satu ngelola sendiri duitnya ya. Jadi kalau yang satu kita punya duit dikelolain sama manajer investasi itu reksadana, kalau di saham kita sendiri yang jadi supirnya, kita yang ngelola duitnya. Jadi kalau kita pengen beli Astra ya kita tinggal pencet aja Astra, kita pengen beli Unilever pencet Unilever. Tapi kalau di reksadana kita nggak bisa sama manajer investasinya. Dan kita nggak bisa nyuruh, oh tolong dong mas beliin saya saham ini, itu nggak bisa kalau di reksadana, karena kita sebagai investor pasif, bukan investor aktif seperti halnya di saham. Cuma ya bicara dua-duanya sama-sama baiknya, cuma beda sistemnya aja. Teman-teman nantinya lebih nyaman kemana nih, dikelolain atau ngelola sendiri? Atau biasanya kalau mahasiswa mau ikut RUPS ya, kalau mungkin reksadana nggak bisa. Iya, kalau reksadana nggak bisa ikut RUPS, tapi kalau di saham kita bisa ikut rapat umum pemegang saham dan kita bisa dapat dividen juga kan kalau di saham. Jadi balikin lagi ke pengen mau yang sistem mana, dikelolain atau ngelola sendiri. Ngelola sendiri itu mudah asal mau belajar. Orang-orang kan mungkin taunya saham kita harus ngelola sendiri, harus mantengin tiap hari, itu salah kaprah. Saham itu nggak harus yang tiap hari mantengin gadget, ngeliatin grafik atau angka-angka yang bergerak-gerak gitu. Nggak seperti itu ya. Saham itu ya selayaknya produk yang kita beli di online shop seperti biasa, terus kita simpan, udah gitu doang. Sesimpel itu. Gampangnya ikut sekolah pasar modal ya. Betul. Udah pakai komplit gitu sekolah pasar modal. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam menyumbang donasi dapat berupa uang tunai yang dapat ditransfer melalui akun di bawah ini. Silakan, itu donasi dapat berupa sumbangan barang yang dapat dikirim ke toko PPI Dunia, atau jika kalian ingin melakukan transaksi pembelian di toko PPI Dunia, semua hasil penjual belian akan sepenuhnya dialokasikan ke donasi.
Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Dari Muhammad Raihan Ginanjar, tanya, bagaimana ya caranya buka rekening dana investor investasi saham di bursa luar negeri? Semisal mau buka di USA. Euro USD itu Wah, forex ya, bukan. Euro USD itu forex ya, bukan Ya, produk pasar pasar modal. Bitcoin, forex, kemudian binomo, Olympic trade itu bukan produk pasar modal ya. Teman-teman perlu di ini, makanya belajar, baca, karena itu produk yang sangat berbeda. Kalau saham memang produk pasar modal, beneran beli perusahaan. Cara untuk belinya kalau misalnya di luar negeri itu bisa datang ke perusahaan sekuritas yang punya license di negeri ini ya, di negeri tujuan. Ya, kalau untuk pembelian saham di luar negeri, ini bukan bicara Euro USD, itu perlu diluruskan lagi teman-teman ya. Euro USD itu bukan produk pasar modal, itu bukan saham, tapi itu mungkin lebih ke forex dan itu di luar pasar modal. Tapi saya akan menjawab untuk pembelian saham di luar negerinya. Teman-teman tinggal searching ya di Google, itu nanti biasanya akan muncul sekuritas yang punya akses ya di bursa negara tujuan teman-teman. Misal saya investor asing bagi bursa Amerika ya, karena saya warga Indonesia ya, saya tinggal buka akun di sekuritas yang ada di Amerika yang mereka punya apa istilahnya izin ya, mengizinkan warga Indonesia untuk berinvestasi di bursa Amerika. Jadi tinggal cari sekuritasnya aja yang mereka punya cross border bagi WNI seperti kita gitu. Untuk sistemnya sama aja kok. Cuma bedanya kalau di luar negeri itu per lembar kita beli, bukan satu lot. Kalau di kita kan satu lot 100 lembar. Kalau di misal seperti bursa Amerika ya kita bisa beli sahamnya Warren Buffett pun satu lembar bisa. Kita mau beli sahamnya Amazon satu lembar pun bisa. Iya, betul. Nah, tapi saya pesannya jangan jadi investor asing dulu ya kalau belum berinvestasi di pasar modal sendiri. Iya. Siap. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya. Dari Nesnesine 86, halo, mau tanya, untuk pemula kesalahan apa sih yang kecil tapi sering dilakukan oleh pemula? Kesalahan kecil yang sering dilakukan pemula itu biasanya adalah yang dari pengalaman saya pribadi juga, itu lebih ke salah beli saham perusahaan ya. Dalam artian salah ini, kita beli saham perusahaan yang ternyata dia nggak punya fundamental bagus ya, dia perusahaan yang ternyata kinerja dari tahun ke tahunnya itu minus. Itu biasanya pemula nggak ngecek, nggak cross check dulu, terus asal beli, mungkin hasil dari ngikut teman atau hasil rekomendasi yang nggak di cross check kembali sama kitanya, ya itu kesalahan kecil seperti itu biasanya umum terjadi yang dialami oleh investor-investor pemula di situ. Hasil dari rekomendasi orang-orang tidak bertanggung jawab. Iya, pokoknya terserah lah hasil dari mana. Intinya salah beli perusahaan di awal, biasanya banyak hal kecil itu salah satu contohnya. Kemudian salah duanya ya, maksudnya hal-hal kecil lainnya itu biasanya sebagai investor pemula kita tuh lebih ke nggak sabaran mungkin ya, nggak mau sabar, maunya untung cepet, instan kayak Indomie tuh ya, dimasak 5 menit 10 menit kelar ya. Di sini itu kita nggak menjanjikan tajir dalam waktu yang sesingkat-singkat. Ya. Perlu diingat ya, buat pemula pasar modal itu, pasar saham itu bukan pesugihan ya. Jadi tidak ada kata cepat kaya kalau di pasar modal. Perlu belajar. Ya, hal kecil itu walaupun sabar itu kelihatannya gampang ya, tapi pemula itu biasanya sangat lemah di situ. Mereka kurang sabar. Biasanya nanti kalau udah rugi, udahlah jual rugi. Padahal selang beberapa bulan berikutnya malah itu sama datangkan untung banyak. Coba kalau mau sabar, pasti malah untung bukannya rugi. Ya, itu 2 poin yang sering terlihat kecil, sederhana, sepele, tapi rata-rata pemula biasanya akan mengalami 2 poin itu. Kurang banyak belajar. Harus belajar. Iya, betul. Sebenarnya sih enggak lihat, tinggal baca aja sebenarnya. Betul, tinggal baca. Mau akan ada kemauan nggak baca ya, ya Bang. Apalagi di dunia ya, yakin. Kita baca semua. Pertanyaan selanjutnya nih.
Dari Ricci 77. Mau tanya dong Kak, apa sih dampak terseram dari gagalnya emiten perbankan dalam restrukturasi kredit? Oh, NPL ya, non performance loan. Itu sebenarnya besar dampaknya buat perbankan. Kalau untuk itu sahamnya gimana? Kalau NPL-nya gede biasanya nggak akan dideketin sama investor-investor jangka panjang sih, biasanya seperti itu. Tapi tetap di sana kan ada investornya ya, tetap ada. Cuman mungkin investor-investor di pasar modal yang ininya value investing atau lebih mengutamakan fundamental untuk jangka panjang, biasanya itu concern utama di rasio kalau mau milih perusahaan yang bergerak di perbankan, NPL sama mungkin CAR-nya ya, capital adequate ratio. Jadi itu kecukupan modal sama kredit macetnya tadi. Itu sesuatu hal yang krusial buat emiten-emiten di sektor perbankan. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir karena waktu sudah tidak memungkinkan kita untuk insya Allah kita akan bertemu di lain kali. Dan pertanyaan terakhir yang kita ambil dari Yustrina Azima. Berapa persen penurunan harga saham yang masuk akal? Karena kan kualitas perusahaan bisa dilihat bagaimana mereka survive. Oke, berapa persen? Penurunan harga saham yang masuk akal. Karena kualitas perusahaan ini kan dilihat dari bagaimana mereka survive. Iya, sebenarnya tadi kembali ya, kalau fundamentalnya bagus, kayak COVID sekarang nih, kalau fundamentalnya bagus, kira-kira nggak akan terganggu dengan adanya wabah COVID ini, atau paling nggak nanti akan rebound kembali kinerjanya seiring dengan reboundnya seiring dengan ditemukannya solusi untuk wabah ini. Itu mungkin berapa diskonnya kayaknya ini ya, semakin besar semakin bagus sebenarnya. Semakin besar semakin bagus. Semakin besar karena sebenarnya yang mendrive orang-orang jual ataupun beli pada saat krisis seperti ini atau wabah seperti ini itu kan sebenarnya udah panik selling sebenarnya. Udah panik atau yang tadi ada yang memang butuh duitnya ya. Yang asing-asing misalnya butuh duit di negaranya, misalnya dia orang Itali butuh duit di negaranya, bisnisnya ancur-ancuran di sana, dia mau nggak mau jual dengan harga mungkin dari titik tertingginya 8.000 udah dijual 6.000, masih ada dia masih butuh duit, di 6.000 dijual lagi, di 4.000 dijual lagi, itu kan dia masih untung sebenarnya. Tapi itu udah penurunan dari titik tertinggi ya ini ya. Selama fundamentalnya menurut kita itu akan baik-baik aja, selama kinerja perusahaannya akan baik-baik aja setelah wabah COVID ini selesai, itu sebenarnya penurunan berapapun itu sebenarnya masih masuk akal ya untuk saham-saham yang bagus, sebenarnya kayak gitu ya. Gimana, mungkin ada pertambahan dari Mbak? Iya, kalau pengalaman saya selama jadi investor itu ya dalam kondisi apapun sebenarnya memang yang untuk COVID ini bisa dibilang paling parah di antara yang sebelum-sebelumnya ya. Saya ngalamin waktu 2013, 2015 yang sempat pasar saham turun itu karena beberapa sentimen global lah waktu itu. Dan yang tahun ini memang yang saya jumpai yang paling parah. Dari semua saham-saham bagus pun penurunannya juga yang lumayan dalam itu di tahun ini. Tapi ya itu tadi kacamata investor melihat saham dengan fundamental bagus dengan harga yang semakin turun, itu kita justru semakin greget pengen punya banyak duit buat nyicil gitu. Akan gigit jari kalau melihat harga saham sekarang turun dan kita nggak ada duit sama sekali, itu aduh gigit jari banget sih. Atau udah habis di awal. Ya. Sekarang tinggal gigit jari itu greget aja. Sebenarnya seperti itu. Oke, terima kasih sekali sudah berakhir akhirnya sesi kita kali ini. Waduh, sangat singkat sekali waktu kita. Siap. Harusnya lebih diperpanjang lagi.
Insya Allah kedepannya akan kita tambah dengan sesi-sesi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Fadli Fattah dan Mbak Priska. Untuk teman-teman yang masih penasaran untuk sesi berikutnya, jangan khawatir. Masih ada sesi selanjutnya, yaitu Investment Talk untuk sesi kedua untuk hari esok. Kemudian ada Inspiring Talk dengan pembicara yang dahsyat-dahsyat dan keren-keren. Kemudian juga ada forum bisnis. Kemudian juga kita akan menyediakan konser musik secara online bersama dengan orang-orang yang sudah nggak usah dipertanyakan lagi. Mungkin sekian, terima kasih. Stay tune terus di Story Festival dan terima kasih sekali lagi untuk Bang Fadli Fattah dan Pak Mariska untuk waktunya mau menyediakan waktunya untuk menghadiri acara kita sebagai narasumber. Terima kasih. Stay tune terus di Story Festival. Bye. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.